Sobat HSI, kembali lagi bersama kami di Bincang Pajak, salah satu program podcast terbaru dari HSI. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah bicara tentang subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Hari ini pada episode kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan yang kemarin. Masih bersama dengan narasumber yang sama, Bapak Marwan Hertanto. Ini episode ketiga kita ya Pak, setelah kemarin Sobat Pajak, Sobat HSI menonton episode-episode yang kemarin. Hari ini adalah lanjutannya Pak. Oke. Nah, mungkin Pak untuk merefresh Sobat HSI yang lagi mendengarkan nih, boleh kita cerita ulang Pak bagaimana kalau kemarin kita bahas tentang wajib pajak dalam negeri, subjek pajak dalam negeri, mungkin boleh Pak diberikan sedikit gambaran singkat mengenai pembahasan kita yang kemarin Pak. Ya, pada kesempatan ini kita mau refresh kembali mengenai definisi dan pengertian daripada subjek pajak, baik subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri pasca Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di dalam undang-undang ini sudah diturunkan satu peraturan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021 ini, yang mendefinisikan kembali tentunya di level penerapan peraturannya tentang apa itu subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri. Nah, ini merupakan dasar daripada penentuan apakah seseorang itu dipajaki di negara Indonesia atau dipajaki di negara luar negeri. Jadi penentuannya itu merupakan satu unsur penting sebelum kita melihat seseorang itu sebenarnya relevan nggak dipajaki di Indonesia. Ya, berarti ini untuk kalau kemarin kita sempat bahas ada warga negara Indonesia bisa menjadi subjek pajak luar negeri udah pasti, tapi bisa juga menjadi subjek pajak luar negeri ya Pak. Betul. Begitu pula warga negara asing ya Pak, ya, bisa menjadi subjek pajak luar negeri udah pasti karena dia warga negara asing, bisa juga menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, mungkin nih Pak kita lanjut untuk pembahasan kemarin ya, terkait dengan syarat-syarat bagaimana syarat-syarat apa saja sih yang diajukan oleh warga negara Indonesia untuk dia untuk dapat dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri Pak. Ya, jadi sebelumnya kita penekanan dulu ya bahwa video ini bukan cuma masalah teoritis. Kita pengen implementasi ini dampaknya bagi siapa? Dampaknya adalah kebanyakan adalah buat orang-orang Indonesia yang masih WNI tapi tinggalnya di luar negeri ya. Oh banyak tetapi, ya Pak ya? Mereka mungkin selama ini tetap pengen memegang paspor Indonesia karena ada hubungan kekeluargaan dan juga ada hubungan bisnis. Tetapi mereka ada di luar negeri. Lalu mereka berpikir, wah bagaimana nih dengan kepentingan-kepentingan saya di Indonesia. Misalnya mereka masih punya harta, punya usaha di Indonesia. Sementara mereka selama ini mungkin apakah selalu tidak melaporkan punya MPWP, atau selama ini juga sudah punya MPWP tetapi tidak lapor. Ya, karena mungkin merasa nggak dapat income dari Indonesia, dapat income dari luar negeri, kenapa harus lapor? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya Pak. Bisa juga artinya selama ini dia ada penghasilan atau penghasilan sudah tetap dari Indonesia, tetapi bentuknya mungkin penghasilan sifatnya hanya dividen atau penghasilan dari mempunyai harta yang disewakan, bentuknya bisa apartemen atau tanah gitu. Itu bagaimana penghasilan sementara mereka ada di luar negeri. Nah itu yang perlu ada penegasan, dan Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan penegasan-penegasan tertentu. Nah balik lagi Pak soal wajib pajak dalam negeri, warga negara Indonesia yang ingin mengapply sebagai subjek pajak luar negeri. Ya. Tadi kasusnya ke Bapak mungkin kerjanya sudah di luar negeri, sudah menikah dengan orang asing, tapi masih mau memegang paspor Indonesia, tapi untuk perpajakannya ingin dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Nah itu ada persyaratan khususnya nggak Pak? Betul. Jadi PMK 18 yang terbit tahun ini memberikan penegasan ya bagi orang wajib pajak, bagi seseorang WNI yang tinggal di luar negeri itu kembali bahwa dulu sebetulnya hanya ada satu pernyataan bahwa jika Anda selama ini tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari, Anda tidak perlu.
Tetapi sekarang dengan peraturan ini ada syarat administrasi yang harus dipenuhi, yaitu mengajukan diri. Nah, pengajuan ini harus disertai bukti-bukti bahwa memang Anda yang tinggal di luar negeri memang tinggalnya di luar negeri. Bukan cuma tinggal, misalnya saya juga bekerja di luar negeri, tetapi mungkin anak istrinya dari Indonesia. Tapi dia lebih banyak bekerja di luar negeri, ya. Misalnya ada pelaut-pelaut, ya. Kemudian ada juga pembantu TKI yang ada di luar negeri, sekarang masih di luar negeri, tapi anak istrinya atau mungkin TKI-nya wanita, suaminya dari Indonesia. Itu bisa mengajukan, ya, ada formulirnya. Kebetulan banget kita sudah download dan kita sudah buatkan khusus formulir ini dalam bentuk yang, karena dari peraturan PMK-nya banyak sekali formulir, lalu kita hanya bikin satu formulir khusus, kita taruh di website kita. Nah, kita bisa download. Nanti saya akan bikin linknya di bawah di video ini. Kita bisa download. Nah, itu bisa diisi oleh teman-teman yang TKI yang bekerja di luar negeri selama ini, yang tadinya ya mungkin aman-aman aja ya. Mungkin ada yang khawatir juga, kalau saya nggak isi bagaimana, dan saya tidak ajukan pengajuan ini untuk mendapatkan status itu. Ya mungkin ada masa transisi, ya, masa ada transisi. Tetapi karena ini sudah penerapan sifatnya administratif, jauh lebih aman jika Anda ajukan, kemudian Anda ditetapkan secara resmi sebagai WNI yang tidak wajib membayar pajak di Indonesia, atau kalau membayar pajak juga sebatas syaratnya penghasilan Indonesia. Penghasilan Indonesia seperti tadi, misalkan ada sewa rumah, hanya itu aja yang dibayar, ya Pak, ya. Tapi untuk penghasilannya nanti, penghasilan dia di luar negeri, nggak perlu bayar pajak di Indonesia gitu ya Pak. Betul. Nah, nanti ini bermuaranya ketika kita mengajukan, bermuaranya apa sih yang wajib pajak ini dapat ini? Maksudnya orang pribadi dapat apa? Apakah nanti dapat surat atau dapat pemberitahuan berupa apa gitu Pak? Ya, jadi dari pengajuan ini jangka waktunya ada tertulis di situ selama 30 hari akan direview. Nanti dari hasil review itu akan keluar surat penegasan. Penegasan diterima saja atau penegasan diterima? Oh, berarti kalau tidak diterima juga nanti ada keluar surat ya Pak? Ada surat. Jadi ini nanti mungkin Sobat HSI kalau yang mau apply, jadi nggak ragu-ragu, misalkan diterima ada suratnya, ditolak juga ada suratnya gitu. Masih ya Pak? Jadi kalau dalam jangka waktu 30 hari misalnya ditolak, tidak ada keluar surat sekali, itu 5 hari berikutnya, itu berdasarkan peraturan ini, 5 hari berikutnya kan ada penegasan juga bahwa itu tetap harus dikeluarkan, dan biasanya dianggap diterima, ya. Kalau 5 hari tidak ada jawaban dari kantor pajak, ya. Dan sesudah itu pasti dianggap diterima. Pasti dianggap diterima. Tapi kalau dalam waktu 5 hari keluar surat, ya, bisa jawabannya diterima atau ditolak statusnya gitu ya Pak. Oke. Jadi Anda bisa ngajuin, karena kebetulan kalau kebanyakan yang tinggalnya di luar negeri, ya silakan menunjuk konsultan atau menunjuk wakil kuasanya di Indonesia untuk mengajukan proses ini. Sekalian promosi, nanti juga mungkin Sobat HSI bisa cari kita gitu ya Pak. Kalau misalkan mau dan berkenan, percaya sama kita, boleh juga nanti untuk kontak kita, ya. Nanti ada nomor teleponnya. Ya, karena tidak semua kuasa, memang semua wajib pajak tidak semua warga Indonesia itu boleh menjadi kuasa. Betul. Khusus untuk pengajuan dan hal pengajuan administrasi pajak itu kuasa untuk ada aturannya gitu, ada ya, konsultan pajak yang boleh dikuasai kan. Ya. Nggak sembarang konsultan pajak juga, harus yang berizin gitu ya Pak, yang harus ditetapkan oleh DJP gitu. Betul. Supaya lebih aman gitu ya Pak, supaya nanti tahu prosedurnya, tata caranya gitu Pak. Nah, tadi Pak saya menarik ada satu poin yang Bapak bilang kalau ditolak gitu. Nah, kalau ditolak ini maksudnya berarti statusnya tidak diakui sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, sementara pada kenyataannya yang bersangkutan nih bekerja di luar negeri, tinggal di luar negeri, tapi statusnya bukan sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, itu ada mekanisme lagi nggak sih Pak? Bagaimana? Ya, pertama kita jelasin dulu ya, kalau ditolak tentu kita pelajari mengapa bisa ditolak. Ya, berkas-berkasnya mungkin kurang lengkap, kurang meyakinkan ya. Bisa Anda menyatakan Anda tinggal di luar negeri, tapi Anda tidak memberikan alamat,
atau memberikan bukti-bukti, tidak memberikan bukti bahwa Anda bisa menguasai tempat tersebut. Tidak harus beli ya, Anda mungkin yang TKI pasti nggak bisa beli dong. Tinggal luar negeri, Anda sewa lah gitu. Jadi ada bukti Anda kontrak sewa ya, atau Anda misalnya ya kebanyakan TKI kan nggak mungkin sewa sendiri ya, karena itu tinggal di rumah majikannya. Nah, bukti bahwa Anda di-hire lah ya, di-hire lalu tinggal dengan majikannya di sini. Itu saya kira cukup ya. Kemudian bahwa Anda di sana bekerja ya. Misalnya yang contohnya yang misalnya para pelaut yang bekerja di ke atas kapal. Tentu ya ada surat dia bahwa menunjukkan bahwa Anda tuh seorang pelaut dan sebagainya. Ya, di kapal apa, ada penugasan dong. Pasti ada petunjuk-petunjuk dan surat-surat yang menjelaskan dengan jelas Anda bekerja di sana. Nah, itu kalau kita review nanti masih ditolak, saya kira di sini nggak ada satu penolak, ada satu mekanisme bagaimana mungkin Anda bisa ajukan ulang dengan bukti-bukti yang lebih meyakinkan. Itu bisa kita coba sampaikan kembali. Nah, ini satu hal yang menarik, Pak. Bagaimana nanti kalau misalkan ditolak, mekanisme seperti apa? Tapi tahan dulu, Pak. Kita akan sambung ke sesi berikutnya supaya juga lebih mendetail nih, Pak, pembahasan kita tentang bagaimana kalau mekanisme kalau ditolak gitu. Betul. Nah, buat sobat HSI dimanapun berada yang lagi mendengarkan nih, jangan lupa untuk pantengin YouTube kita juga. Untuk ke sesi berikutnya nanti kita akan bahas lebih mendetail lagi mengenai mekanisme penolakan ini. Pokoknya tetap pantengin YouTube kita, Instagram kita, semua media sosial kita.